Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Mega Sirait dan teman saya. Saya Septian Rafiqi. Kami akan mempresentasikan tentang Enterprise Risk Management. Pengertian resiko. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Ada juga resiko adalah kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, resiko merupakan kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sasaran yang ingin dicapai. Resiko adalah ketidakpastian yang berakibat pada berbagai kemungkinan kerugian ataupun kerugian yang terjadi menurut basis tahun 2012. Dan juga menurut Hubbard 2009, resiko adalah probabilitas kerugian, bencana, atau peristiwa yang tidak diharapkan. Resiko murni atau pure risk adalah di mana resiko kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya yaitu resiko kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Asuransi umumnya lebih banyak berhubungan dengan resiko murni. Yang kedua adalah resiko spekulatif. Resiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contohnya resiko usaha bisnis dan resiko investasi saham. Yang ketiga, resiko dinamis. Resiko yang muncul karena perubahan kondisi tertentu. Contohnya perubahan teknologi digital yang berdampak meningkatkan resiko umum. Yang keempat yaitu resiko statis, yaitu resiko yang muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Resiko ini praktis tidak berubah dari waktu ke waktu. Contohnya, resiko alam terkena petir merupakan resiko yang muncul dari kondisi alam tertentu. Namun, resiko alam dapat pula bersifat resiko dinamis apabila terjadi perubahan pada alam. Contohnya penebangan hutan atau illegal logging yang menimbulkan banjir dan perubahan iklim. Yang kelima adalah resiko subjektif. Resiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap resiko. Persepsi orang yang berbeda dapat memberikan penilaian resiko yang berbeda pula terhadap suatu objek resiko yang sama. Contohnya, standar deviasi return pasar saham sebesar 25%. Bagi orang yang konservatif, saham tersebut beresiko tinggi. Namun, bagi orang yang agresif, saham tersebut berisiko tidak terlalu tinggi. Yang keenam adalah risiko objektif. Resiko yang berdasarkan pada observasi parameter yang objektif atau ilmiah. Contohnya, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal dapat diukur melalui standar deviasi dan beta saham. Sumber resiko. Ada beberapa sumber resiko. Yang pertama adalah resiko sosial. Resiko yang bersumber dari tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dan tidak sesuai harapan. Contohnya yaitu kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, politik vandalisme, huru-hara, dan pemogokan kerja, dan juga demonstrasi. Yang kedua, risiko fisik. Risiko yang bersumber dari fenomena alam dan kesalahan manusia. Contohnya yang bersumber dari alam, yaitu banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, petir. Contoh yang bersumber dari manusia, yaitu korupsi, pencurian, perampokan, dan juga kriminalitas lainnya. Yang ketiga ada risiko ekonomi. Risiko yang bersumber dari kondisi ekonomi seperti inflasi, depresiasi kurs, devaluasi, pengangguran, tingkat bunga yang dapat berdampak pada pelemahan ekonomi, dan resesi atau krisis ekonomi. Contohnya, krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998.
krisis ekonomi Amerika pada tahun 2008, dan krisis ekonomi Eropa pada tahun 2010. Definisi Enterprise Risk Management menurut COSO, yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, board of directors, dan personal lain dari suatu organisasi diterapkan dalam setting strategi dan mencakup secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko ada di mana-mana. Dalam kehidupan pasti ada risiko, begitu pula dalam pengelolaan perusahaan. Satu-satunya cara untuk menghindari risiko adalah dengan menghentikan jalannya perusahaan. Untuk itu, risiko perlu dikelola dengan baik. Yang kedua, risiko adalah ancaman sekaligus peluang. Manajemen risiko yang baik bukanlah menghindari ancaman, namun mencari keseimbangan optimal antara ancaman dan peluang. Yang ketiga, tidak semua risiko diciptakan sama. Perlu adanya pengelolaan yang berbeda untuk risiko yang berbeda pula. Yang keempat, risiko bisa diukur. Risiko dapat diukur secara ilmiah dengan metode tertentu sesuai jenis risikonya. Risiko dapat diukur frekuensinya, probabilitasnya, dan dampak kerugiannya. Yang kelima, pengambilan keputusan. Manajemen risiko yang baik akan memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, tanggung jawab semua anggota perusahaan. Manajemen risiko adalah tanggung jawab semua orang di dalam perusahaan, karena risiko ada dalam setiap jenjang organisasi, baik top manajemen sampai dengan staf. Yang ketujuh, budaya risiko. Kesadaran perlunya manajemen risiko yang baik merupakan suatu proses yang tidak seketika atau instan. Selanjutnya adalah konsep statistik yang akan dibacakan teman saya. Ya, terima kasih untuk Mega. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk konsep statistik. Konsep statistik merupakan alat kuantitatif yang umumnya digunakan dalam manajemen risiko, khususnya dalam rangka pengukuran risiko atau risk measurement. Salah satunya adalah terkait dengan konsep probabilitas dalam pengukuran risiko, yakni memperkirakan peluang atau kemungkinan terjadi suatu risiko. Sebagai contoh, menghitung probability of default atau PD atas pinjaman yang diberikan kepada debitur bank, yakni kemungkinan terjadinya kredit bermasalah non-performing loan. Kedua, menghitung probabilitas terjadinya peristiwa kerugian atau peril atau risk event atas kematian, kesehatan, kecelakaan, kebakaran, gempa bumi, pencurian, dan sebagainya. Distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menjelaskan bagaimana sebaran probabilitas untuk variabel random tertentu untuk variabel random X, maka distribusi probabilitas atau disebut probabilitas dituliskan dengan F dalam kurung X. Variabel random. Variabel random bisa didefinisikan sebagai gambaran yang bersifat numerik dari hasil sebuah eksperimen. Contoh, munculnya angka 4 dalam lemparan dadu lulus dalam mengikuti ujian adalah variabel random. Variabel random discrete. Variabel random yang berbentuk angka yang terbatas finite seperti 0, 1, 2, atau 3, dan lain-lain. Variabel random continue, yaitu variabel yang berbentuk angka yang tidak terbatas atau continue. Distribusi probabilitas discrete. Fungsi probabilitas binomial. Eksperimen binomial mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Eksperimen terdiri dari sekuen beberapa neutron yang identik. Contoh, dalam perlemparan koin dilakukan 10 kali lemparan. Kedua, ada kemungkinan hasil untuk setiap runnya. Contoh, ada 2 kemungkinan hasil dalam pelemparan koin, yakni angka atau gambar. 3.
Probabilitas untuk masing-masing kemungkinan dan tersebut tidak berubah dari satu run ke run lainnya. Keempat, run tersebut independen atau satu sama lain. Contoh, lemparan dadu pertama, kedua, dan lainnya tidak saling mempengaruhi. Jika lemparan pertama menghasilkan angka, maka lemparan kedua tidak terpengaruhi oleh lemparan pertama. Distribusi probabilitas kontinu. Variabel kontinu dapat digambarkan sebagai interval atau kumpulan interval. Probabilitas untuk variabel kontinu bisa dilihat sebagai luas dari interval tersebut. Fungsi probabilitas dinamakan probability density function. Berikut jenis distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas seragam. Misalnya, seorang pelempar bola dan bola tersebut bisa jatuh antara 5 sampai 15 meter jaraknya dari tempat yang berdiri. Distribusi probabilitas normal. Distribusi ini digambarkan dalam kurva berbentuk bell atau bell curve. Distribusi probabilitas normal. Karakteristiknya. Satu, nilai tinggi puncak dari kurva adalah rata-rata yang juga median dan modus. Nilai rata tersebut bisa positif, negatif, atau bahkan nol. Kedua, bentuk kurva simetris. Sisi kiri dan sisi kanan tidak mempunyai batas atau tidak pernah menyentuh garis sumbu horizontal. Ketiga, deviasi standar mengukur penyimpangan distribusi normal. Semakin besar deviasi standar, maka semakin besar penyimpangannya. Dan semakin lebar distribusi normal. Keempat, luas total kurva adalah 1, sesuai dengan persyaratan probabilitas. Kelima, probabilitas variabel random merupakan luas wilayah di bawah kurva normal. Luas tersebut ditentukan oleh deviasi standar dan rata-rata distribusi tersebut. Varian penerapan konsep probabilitas. Peristiwa yang saling pilah atau mutually exclusive interest. Dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa lain. Dua, compound event. Terjadinya 2 atau lebih peristiwa terpisah selama jangka waktu yang sama. Dan peristiwa tersebut merupakan peristiwa bebas, artinya terjadinya satu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Risiko dalam investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mega. Mega. Masalah yang dihadapi pembuat keputusan adalah risiko ketidakpastian. Definisi risiko. Risiko itu adalah jika pembuat keputusan atau perencanaan proyek mampu mengestimasi kemungkinan probabilitas yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi sehingga dapat disusun distribusi probabilitasnya. Ketidakpastian jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas sehingga harus membuat dugaan menurut Arthur J. Grant, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi standar. Risiko merupakan dasarnya penyimpanan antara tingkat pengembalian yang diharapkan expected return (PWR) dengan tingkat pengembalian aktual
atau actual return. Ukuran penyebaran. Risiko dinyatakan sebagai proses berapa jauh hasil yang diperoleh dapat penyimpanan dari hasil yang diharapkan, maka digunakan ukuran penyebaran. Alat statistiknya sebagai ukuran penyebaran yaitu varians sebagai deviasi, risiko dan waktu. Risiko adalah fungsi dari waktu. Distribusi probabilitas dari cash flow yang akan mungkin lebih menyebar sejalan dengan semakin lamanya suatu proyek. Semakin lama usia investasi, semakin besar kemungkinan terjadi penyimpangan atas return yang diharapkan. Dari return rata yang disebabkan meningkatnya variabilitas. Suatu proyek beresiko tinggi dapat disebabkan oleh faktor satu situasi ekonomi, kedua situasi politik, tiga situasi keamanan, keempat situasi pasar, lima situasi konsumen, dan lainnya. Diskualifikasi risiko. Melakukan diversifikasi investasi pada berbagai jenis sekuritas, maka penyimpanan hasil pengembalian akan menurun. Total risiko terdiri dari risiko khusus perusahaan, risiko yang dapat diverifikasikan, risiko yang berhubungan dengan pasar, risiko yang tidak dapat diverifikasi. Tujuan untuk menilai risiko dari aset sebagai individual, risk of single asset. Menilai risiko dari aset sebagai suatu kelompok risk of portfolio of asset. Referensi investor terhadap risiko. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Mega. Preferensi investor terhadap risiko, risk seeker. Investor yang menyukai risiko atau pencari risiko, risk netral. Investor yang netral terhadap risiko, risk averter. Risiko yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Suatu risiko sistematis. Suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhinya ada 3. Yang pertama, perubahan tingkat bunga. Yang kedua, kurs valuta asing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Terdapat fluktuasi risiko yang berbeda antara satu saham dengan saham lain. Faktor yang mempengaruhi yaitu struktur modal, struktur aset, dan tingkat likuiditas. Beberapa jenis risiko investasi. Yang pertama, risiko bisnis atau business risk. Risiko yang timbul akibat menurunnya probabilitas perusahaan emiten. Yang kedua, risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga, risiko tingkat bunga atau interest rate risk, yaitu risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Terima kasih. Suara gue kedengeran. Suara gue ada kedengeran. Gue keluar nih. Suara gue nggak ada. Suara lu nggak ada tau di gue. Suara.